Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Handayani dari KPIA semester 4. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen media baru. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini sudah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Rupanya perubahan-perubahan besar akibat penerapan teknologi komunikasi dan informasi ini pun masuk ke dunia media massa. Kita menyaksikan pertumbuhannya media baru yang mana dipergunakan untuk berbagai keperluan. Media baru itu menjadi media pemberitaan, menjadi media public relation. Media baru itu pun bahkan dijadikan media periklanan. Salah satu karakteristik media baru adalah sifat interaktifnya, di mana memperoleh informasi yang lebih mendalam. Kemudian media baru itu sangat beragam bentuknya. Yang pertama, yang populer di kalangan media di Indonesia adalah edisi online untuk media cetak dan media elektronika. Kedua, menggunakan brand nama media lama untuk media baru. Ketiga, media baru dikelola secara profesional dan komersial untuk berbagai kepentingan. Dan yang terakhir, yaitu keempat, media baru yang dikelola para pehobi teknologi informasi seperti blog, yang disebut sebagai homepage pribadi di internet yang bisa diakses oleh semua orang yang mau mengaksesnya. Media baru pun semakin berkembang karena media penyimpanan informasi secara digital dalam bentuk pita, magnetik, dan optik terus menunjukkan peningkatan. Untuk bisa memanfaatkan media baru tersebut, kita membutuhkan keterampilan baru. Perkembangan teknologi memang akan menuntut kita untuk terus belajar sehingga kita bisa memanfaatkan perkembangan tersebut. Orang yang tidak pernah mau belajar akan membuatnya semakin tertinggal dan semakin tidak memiliki kesempatan untuk mengakses informasi yang kian makin banyak tersimpan dalam bentuk data dan informasi digital tersebut. Kini orang menyebut apa yang disebut sebagai literasi atau literacy pada abad ke-21 pada dasarnya bermakna kecakapan untuk menggunakan komputer. Untuk membaca media cetak harus memiliki kemampuan membaca atau literasi. Maka untuk bisa mengakses media baru, untuk membutuhkan kecakapan yang dinamakan computer literacy. Kemudian literasi pada abad ke-21 mencakup juga literasi media, literasi informasi, dan literasi komputer. Semua literasi itu disebut sebagai salah satu persyaratan bagi kita untuk hidup di era informasi digital saat ini. Sedangkan untuk literasi komputer merupakan persyaratan utama untuk bisa mengakses media baru yang memang lahir sebagai hasil integrasi sistem media, sistem telekomunikasi, dan sistem komputer. Karena perkembangan media baru dan informasi di era sekarang tentu ada tantangannya, yaitu kita dihadapkan pada persoalan yang dinamakan dengan digital divide. Nah, istilah ini menunjuk pada kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kesenjangan tersebut bisa terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat seperti masyarakat kota dan desa, atau masyarakat warga yang kaya dan miskin. Itu sebabnya digital divide ini menjadi perhatian berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia. Karena ketimpangan informasi ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial yang besar, bisa mengganggu keseimbangan sosial pada satu masyarakat. Kegiatan yang bisa dilakukan dalam mengatasi digital divide ini yaitu diantaranya memberikan pembelajaran komputer sehingga bisa meningkatkan literasi komputer pada berbagai kelompok masyarakat. Memang internet memudahkan kita untuk menjadi pemilik media, namun kita mesti memiliki keterampilan untuk memasarkan media baru tersebut. Artinya kita tak cukup hanya dengan memproduksinya saja, melainkan juga kita dituntut memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup media baru tersebut. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua.
Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.